Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita minggu hari ini untuk ibadah teruna di tanggal 14 Maret. Sebelum kita mulai, mari kita berdiri, mari kita menyanyikan Mas Teruna. Adik-adik, kita masih dalam tetap posisi berdiri. Mari kita mengambil satu teduh dimulai. Satu teduh selesai. Mari kita menghadap Tuhan sambil bernyanyi dari Gita Bakti nomor 5, bait yang pertama dan yang ketiga, bernyanyilah biduan muda-mudi. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kajian surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah boleh menyertai kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu teruna ini akan melaksanakan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh sertai ibadah teruna kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah firman yang kami dengar sebentar lagi boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang ibadah kami ini ya Bapa, hanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membuka nas pujian dari Mazmur pasal 113 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kita buka ayat Mazmur yang 113 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Sebelum
masuk ke dalam pemberitaan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama dan yang keempat, Allah hadir bagi kita. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Kepada Kak Pinka, saya persilakan. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membaca kitab dari Kitab Ezra, pasalnya yang ke-7, ayat 1-10. Kitab Ezra, pasal yang 7, ayat 1-10. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah PT Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat kami aplikasikan dalam kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita membaca dari kitab Ezra pasal 7 ayat 1-10 yang menyatakan, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahaya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tetapi pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keberangkatan Ezra untuk pulang ke Yerusalem dan membangun serta memulihkan kembali kota Yerusalem yang sebelumnya sudah hancur. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang kepulangan Ezra, keberangkatan Ezra ke Yerusalem dalam rangka untuk memulihkan kembali kota Yerusalem. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Ezra ini adalah sosok
umat yang sangat taat kepada Tuhan. Seperti di ayatnya yang ke-6, Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Nah, jadi karena ketaatannya ini kepada Tuhan, Tuhan juga selalu melindungi dia. Bahkan Raja Kores juga sangat mempercayai dia, dan sampai ia diperbolehkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota Yerusalem. Nah, dijelaskan juga bahwa Ezra ini dalam proses pemulangannya ke Yerusalem sangat didukung dan ditopang oleh Raja Kores ini. Jadi segala sesuatu yang diperlukan oleh Ezra akan dipenuhi dan didukung oleh Raja Kores. Raja Kores di sini sangat mendukung Ezra dalam perjalanan pulangnya ke Yerusalem. Pada ayatnya yang ke-6 juga Ezra diberi perintah untuk membangun kembali bait Allah. Jadi ia diberi perintah langsung nih oleh Raja Kores untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Jadi dia diberikan perintah oleh Raja Kores, dan Raja Kores juga mendukung serta menopang apapun yang dibutuhkan Ezra dalam perjalanan pulangnya ke Yerusalem. Bahkan sampai dia untuk membangun bait Allahnya pun Raja Kores tetap mendukung dia. Jadi Ezra dan rombongannya yang beranggotakan para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu, dan budak di bait Allah semuanya pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah. Nah, atas perintah Raja Kores ini, Ezra dan para rombongannya langsung pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah. Nah, seperti kita tahu teman-teman, Ezra ini adalah umat yang sangat taat kepada Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan Tuhan, dia seorang ahli kitab, dan dia selalu percaya kepada Tuhan, serta Tuhan selalu melindunginya. Nah, melalui Raja Kores, Tuhan melaksanakan rencananya melalui Ezra, yaitu dengan membangun kembali bait Allah di Yerusalem yang sebelumnya telah hancur, dan membangun kembali kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu hilang karena setelah Yerusalem itu hancur. Namun melalui Ezra, Yerusalem dikembalikan, diperbaiki, dan dibangun kembali. Ini semua dapat terjadi karena dukungan dari Raja Kores yang membantu dia, yang memberikan perintah untuk Ezra kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Teman-teman, sebelum kita masuk ke renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tonton drama singkat berikut ini. Hai Bunda, ngapain? Lagi baca buku. Main yuk. Udah lah, aja. Beneran? Ya. Oke, dadah. Mau dibantuin Kamal? Gak usah, bisa. Udah, hati-hati ya. Mau dibantuin Kamal? Gak usah, bisa. Udah, hati-hati ya. Udah, besok tuh kan aku ada kantornya jam 6. Tapi tuh pas aku lihat tata ibadah lagunya tuh susah-susah banget. Kayaknya aku nggak bisa deh. Bisa, latihan dulu tapi. Iya, kemarin aku udah sempat latihan kan. Terus pas aku coba sendiri, sumbang juga. Aku nggak bisa deh kayaknya. Atau gimana kita latihan sama-sama aja. Siapa tahu aku bisa lagunya dan aku bisa ngajarin ke kamu. Boleh sih. Ya udah yuk. Yuk. Dela, gimana? Bentar lagi kita mau ujian nih. Aku udah dapet nih tempat untuk kita beli kunci. Kita nyontek aja. Kita beli kunci aja ya. Tapi aku takut, nanti mama marah. Gak usah takut. Mau nilainya tinggi nggak? Ya mau lah. Ya udah, kita beli kunci aja. Dia murah kok, 100.000 aja. Yakin cuma 100.000? Satu mata pelajaran. Gimana? Ayolah. Pasti nilai kita rendah. Yakin? Kakak-kakak kelas yang kemarin-kemarin juga beli. Kita ikutin aja mereka. Tapi bener nggak tuh jawabannya? Benar. Buktinya mereka lulus. Boleh deh. Ya, kita beli
semuanya ya. Sip. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita lihat dari drama yang kita tonton barusan, terdapat 3 drama yang ditayangkan. Yang pertama adalah seorang anak yang biasanya kita sebut zaman sekarang itu nyebutnya ansos, antisosial. Jadi dia beranggapan diri dia ini tidak butuh siapa-siapa. Dia aku bisa sendiri kok, aku bisa melakukan apapun. Nah, itu biasanya disebut ansos ya di kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak zaman sekarang bilangnya ansos. Nah, yang kedua ada seorang anak yang salah memilih teman. Mungkin baru-baru awal kenal, oh ini anaknya baik nih, oh anaknya begini nih, tapi setelah berjalannya waktu baru menyadari bahwa oh kok beda ya kebiasaannya. Nah, bisa jadi kita terikut nih, terbawa dalam pergaulan dia yang tidak sama dengan kita. Nah, jadi yang drama kedua tadi salah memilih teman. Dan yang ketiga adalah pertemanan yang saling mendukung. Nah, seperti pada tema kita pada pagi hari ini, yaitu pertemanan yang saling mendukung. Adik-adik belajar dari kisah Ezra ini, kita setiap harinya pasti akan membutuhkan orang lain. Nah, kita itu adalah makhluk sosial, jadi kita pasti setiap harinya akan membutuhkan orang lain. Hal sekecil apapun pasti kita membutuhkan orang lain. Nah, di sekolah, orang yang paling dekat sama kita itu pasti kan teman. Apalagi mungkin teman sebangku ya. Di sekolah pasti kita itu dekat banget sama teman sebangku. Kalau dia nggak masuk tuh kayaknya kita tuh gimana gitu perasaan kita. Biasanya kayak gitu ya. Nah, di saat di sekolah, orang yang paling dekat itu adalah teman kita. Tapi nggak jarang juga, nggak mesti teman sebangku ya. Maksudnya teman sekelas atau teman apapun. Pasti kita punya beberapa teman yang dekat sama kita gitu. Karena kita juga jarang gitu kalau misalnya ada sesuatu yang kita pendam dalam hati, pasti kita jarang ya cerita ke guru gitu karena mungkin canggung dan sebagainya. Nah, pasti kan kita ceritanya ke teman kita. Namun, di masa sekarang nggak jarang di sekolah-sekolah itu pasti hal yang biasa terjadi di sekolah itu adanya geng-geng atau kelompok-kelompok. Jadi misalnya anak-anak ini bergaulnya cuma sama anak-anak ini aja gitu, yang pinter, terus yang hits gitu. Nah, di sini kita sebagai teruna dan teruni diajak untuk tidak memilih-milih teman dalam pergaulan kita sehari-hari. Kita nggak boleh milih teman karena dia mungkin rambutnya keriting, atau karena dia mungkin kurang pintar dalam matematika, kurang pintar dalam bahasa Inggris. Kita diminta untuk tidak memilih-milih teman. Jadi teman-teman di sini kita nggak boleh ya memilih-milih teman. Aku nggak mau berteman sama si ini karena dia ini gitu. Kita diajarkan untuk tidak seperti itu, teman-teman. Kita diajak untuk bergaul sama siapapun, berteman dengan siapapun. Namun di satu sisi teman-teman, kita juga harus selektif dalam memilih teman. Jadi misalkan kalau kita berteman nih, misalnya kan kalau baru masuk sekolah, kita punya teman-teman baru nih kan. Nah, kita melihat, oh anak ini baik nih kayaknya nih, anak ini asik juga nih. Tapi di satu sisi juga teman-teman, kita harus selektif dalam memilih teman. Misalnya kalian berteman dengan si ini, tapi di awal-awal kan kalau misalkan kita masuk sekolah atau naik kelas, biasanya kan kelasnya ada yang diacak tuh, berarti kan temennya baru lagi gitu kan. Terus pas pertama kali lihat, wah ini anaknya asik nih, wah ini anaknya baik nih, aku mau temenan sama dia. Tapi di perjalanan selama kalian sekolah, selama 1 semester itu, ternyata teman kalian ini membawa pengaruh yang cukup buruk. Misalnya kalian jadi sering main handphone, pas saat kalian belajar kalian diajak ngegame, dan sebagainya. Nah itu kan salah satu contoh kebiasaan yang buruk ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus selektif atau meng-cut pertemanan itu. Bukan berarti kita harus menjauhi orangnya, tapi kita tidak terlalu mengikuti pergaulannya. Bahkan boleh juga teman-teman menegur teman yang seperti itu. Misalkan kalau jamnya belajar dia main handphone di kelas, teman-teman boleh kok negurin, misalnya jangan main HP dulu, atau dia juga teman-teman juga boleh bilang kita belajar dulu ya, nanti
gamenya belakangan gitu. Teman-teman juga nggak salah melakukan itu. Menegur teman agar juga melakukan hal baik itu nggak salah. Bukan berarti kita harus menjauhi dia, tapi kita harus menegur dia untuk melakukan hal yang benar. Nah, seperti tema kita pagi ini, pertemanan yang saling mendukung. Jadi, untuk melakukan hal yang baik, kita harus selalu mendukung dia. Nah, teman-teman yang terakhir, jika kita juga memiliki teman yang sefrekuensi, nah nggak semua teman membawakan pengaruh buruk. Pasti kita juga mempunyai satu teman yang klop banget nih, sefrekuensi kalau bahasanya ya zaman sekarang, kayak sepemikiran, sering curhat-curhatan, bahkan sering jalan gitu. Nah, kita harus menjaganya itu dengan baik. Misalkan seperti drama tadi kan, misalnya ikut lomba atau temannya itu melakukan suatu achievement, pencapaian yang bagus, teman-teman boleh dukung, teman-teman boleh kasih dia sebuah penghargaan. Wah, ini teman saya nih, dia juara. Dan itu juga temannya itu akan merasa, wah, saya ini dianggap teman loh sama dia. Jadi pertemanan kalian itu akan semakin erat, semakin dekat. Namun nggak juga sih setiap saat teman-teman itu mulus-mulus aja. Kadang entah misalkan temannya lagi bad mood, temannya lagi misalnya mungkin lagi ada masalah. Nah, kita sebisa mungkin dalam pertemanan kita tidak meninggalkan dia. Jadi kok misalnya dia ada masalah, teman-teman boleh bantu, biarpun tidak secara langsung, tapi dengan cara mendoakan dia kan, kita juga sudah membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Kita doakan dia agar cepat masalahnya selesai. Nah, teman-teman, jadi dari kesimpulan 3 drama tadi, yang pertama itu drama ansos kan, antisosial anaknya. Kita ini adalah makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan yang kedua, salah memilih teman, jadi kita harus selektif dalam memilih teman. Dan yang ketiga adalah teman yang mendukung, jadi kita harus selalu mendukung kegiatan positif apapun yang teman kita lakukan. Namun jika di perjalanan pertemanan kalian menghadapi masalah, bukan berarti kalian harus diam gitu lama-lama terus lama-lama ngejauh, enggak. Kalian bisa bicarakan dan kalian juga bisa mencari jalan keluarnya. Dalam pertemanan juga teman-teman tidak boleh ada iri, dengki, apalagi benci ya. Kadang kan usia-usia kita sekarang nih, temen ini udah punya iPhone, temen ini udah pakai motor. Kadang kita tuh kayak, aduh pengen banget ikut punya motor, ikut punya handphone dan sebagainya. Nah, kakak harap teruna-teruni tidak mempunyai sifat yang seperti itu, karena itu sangat tidak mencerminkan sifat teruna dan teruni. Jadi dalam pertemanan itu harus murni, ada kasih di dalamnya, ada kegiatan untuk saling mendukung, mensupport apapun teman kalian lakukan selama itu positif dan saling menguntungkan kalian berdua, karena teman itu harusnya saling support, saling mendukung gitu ya. Seperti tadi di Ezra dan Raja Kores, berarti kan Raja Kores di situ kan sangat mendukung Ezra untuk membangun kembali bait Allah. Allah pakai Raja Kores untuk menyuruh Ezra melakukan pembangunan kembali bait Allah. Nah, di sini nampak sekali Raja Kores itu sangat mendukung Ezra dalam melakukan pembangunan bait Allah itu ya, teman-teman. Nah, pertemanan seperti itulah yang sangat diharapkan oleh Tuhan. Tuhan senang lihat anak-anaknya itu berteman dengan baik, saling mendukung dengan teman-temannya juga. Nah, teman-teman, jika saat ini ada hubungan pertemanan kalian yang mungkin saat ini sedang tidak baik, lagi diem-dieman sama temannya, harus segera diselesaikan, dicari jalan keluarnya. Bukan dengan cara menjauh, tapi cari apa nih inti masalahnya nih. Boleh yuk kita bicarain, apalagi sekarang lagi musim COVID kan, lagi sekolah di rumah. Teman-teman pasti sangat butuh informasi dari sekolah, teman-teman pasti sangat butuh
teman untuk memberitahu informasi itu. Misalnya kalian entah kesiangan kah, nanti kan pasti temannya telepon, bangunin gitu kan. Biasanya gitu ya. Nah, jadi teman itu penting, tapi kita juga harus selektif dalam memilih teman. Jika ada teman yang mungkin membawa pengaruh buruk untuk kita, bukan kita tinggalkan, tapi kita hentikan pergaulan yang buruk itu. Teman-teman gak salah buat negur dia, untuk berhenti melakukan pergaulan yang tidak baik itu. Karena di usia-usia kita sekarang ini mudah sekali untuk terjerumus ke hal-hal yang tidak baik ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai teman yang sefrekuensi, yang baik, yang sepemikiran dengan teman-teman, yuk dijaga baik-baik temannya, jalin hubungan yang baik, saling memuji Tuhan, dan teman itu untuk selalu mendekatkan ke Tuhan, bukan untuk menjauhkan dari Tuhan. Jadi kalau teman-teman udah ketemu teman yang support dan mendukung, kita harus menjaga dengan baik. Nah teman-teman, untuk hari ini, aktivitas hari ini teman-teman boleh diminta untuk post di story Instagram bersama teman-teman kalian. Boleh di tag kok temennya, jadi entah foto kalian rame-rame atau berdua, terserah. Kalian post di Instagram, dan jangan lupa untuk tag di IGPT. Kalau boleh juga untuk dikasih caption atau hashtag ya teman-teman, atau quotes gitu, nggak apa-apa. Terus kalau misalkan teman-teman nggak ada main Instagram, teman-teman boleh kirim foto bersama teman-temannya, entah itu foto rame-rame sekelas atau berdua atau siapapun teman yang dianggap sefrekuensi banget nih. Nah, boleh kirim ke kakak lainnya melalui Instagram, melalui Instagram boleh, WhatsApp juga boleh. Jadi boleh di-post, boleh juga kirim ke kakak lainnya. Boleh juga sertakan quotes atau kata-kata favorit kalian tentang sahabat, teman, atau sebagainya. Nah, untuk yang berpartisipasi akan dapat hadiah dari kakak pribadi. Jadi boleh chat kakak atau chat kakak yang lain untuk mengirim fotonya. Nah teman-teman, dari kisah Ezra pada pagi hari ini kita diminta untuk selektif dalam memilih teman dan menjadi teman yang selalu mendukung kegiatan positif apapun yang teman kita lakukan. Jadi selagi itu positif, kita sebagai teman harus selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh teman kita itu selama itu positif. Dan ketika teman kita salah, kita sebagai teman harus menegur dia di depan, bukan di belakang. Jadi kita harus menegur dia dengan yang baik dan tidak dengan kasar. Dan untuk kegiatan dia yang positif, kita harus selalu mendukung dia, baik dalam doa maupun support secara langsung. Amin. Teman-teman, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas
Berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini hingga kami boleh melaksanakan ibadah PT Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat diaplikasikan oleh adik-adik pada kehidupan sehari-harinya. Kiranya kami dapat menjadi teman yang saling mendukung dalam kegiatan positif teman-teman kami Tuhan. Kami tidak mempunyai rasa iri, dengki, bahkan benci kepada teman kami ini Tuhan. Tuhan, jikalau kami pada saat ini memiliki masalah dalam pertemanan kami Tuhan, kiranya Engkau bantu selesaikan masalah yang ada dalam pertemanan kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam yang terjadi Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada bangsa kami ini Tuhan. Berkati juga pemimpin-pemimpinnya Tuhan dalam membangun negeri ini agar jauh lebih baik. Berkati juga masyarakatnya Tuhan agar dapat mendukung apapun yang pemerintah lakukan Tuhan. Berkati juga pelayanan PT Tuhan, kiranya Tuhan sertai dan lindungi langkah kami dalam melayani adik-adik Tuhan. Kau berkati juga Kakak Layan, pelayan firman dalam menyampaikan firman-Nya setiap minggunya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan Tuhan, kiranya Kau boleh berkati dan sertai setiap langkah kegiatan kami ini Tuhan. Tuhan, kami tutup doa kami ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam persembahan. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberi persembahan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 80 ayat yang pertama. Mari bawa persembahan. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik yang terkasih, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna untuk gereja dan pelayanan-Mu ya Tuhan. Biarlah dan kiranya Engkau juga boleh berkati setiap tangan-tangan yang kami yang sudah boleh memberikan persembahan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PT. Yang pertama, mari kita ucapkan terima kasih kepada Kak Vinka Kanikir yang hari ini sudah menjadi pemberita firman di ibadah teruna kita minggu ini. Yang kedua, kakak juga ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bergabung di HMPT walaupun secara virtual, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita dan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, untuk ibadah Pekat PT minggu depan tanggal 21 Maret kita masih secara daring.
Adik-adik boleh membuka YouTube nantinya. Warta Pekat PT yang keempat, kakak ucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik PT sekalian yang berulang tahun dari tanggal 15 Maret sampai 21 Maret 2021. Warta Pekat PT yang kelima, bagi orang tua PT yang belum masuk ke dalam grup orang tua layan PT, boleh menghubungi kakak-kakak lainnya agar boleh nanti kita masukin ke dalam grup. Sekian Warta Pekat PT. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 69, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Teman-teman, untuk menutup ibadah PT pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ibadah PT hari ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan kakak layan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami ini Tuhan. Kiranya Kau berkati dan Kau sertai. Bagi teman-teman kami yang mungkin belum dapat mengikuti ibadah PT pada pagi hari ini, kiranya Kau gerakkan hati mereka untuk dapat mengikuti ibadah PT di minggu yang akan datang. Kau berkati, sertai, dan lindungilah kami sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan. Kau berkati langkah kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.